Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lairul Hidayah Nusarah di pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kesempatan kali ini kita akan belajar materi 2A, yaitu tentang alat optik cermin. Cermin, apa yang akan kita pelajari? Pertama, tentang pengertian cermin. Cermin adalah sebuah benda yang dapat memantulkan sinar dan menghasilkan bayangan benda dengan sempurna. Kedua, tentang macam cermin. Macam cermin ada dua, yang pertama cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung dibedakan lagi menjadi cermin cekung dan cermin cembung. Cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar, cahaya tersebut akan dipantulkan secara teratur. Perhatikan gambar, di situ merupakan contoh cermin datar. Bisa kalian lihat, benda akan dipantulkan ke cermin dan menghasilkan bayangan yang bentuknya sama persis seperti benda, tapi berbeda kanan dan kiri. Cermin cekung. Mari kita berkenalan dengan bagian-bagian cermin cekung. Bisa kalian perhatikan, di situ ada sketsa posisi dari cermin cekung dan beberapa titik dari cermin. Yang pertama, titik O. Titik O merupakan titik pusat atau letak cermin. Titik F merupakan titik fokus cermin. Titik M merupakan titik pusat kelengkungan cermin atau jari-jari cermin, di mana panjangnya adalah 2 kali F. Sehingga apabila fokus suatu cermin besarnya adalah 10 cm, maka titik M jaraknya adalah 2 kali F, 20 cm. Selanjutnya, ruang benda. Ruang benda merupakan tempat benda atau di mana sinar tersebut datang. Di sini ada 4 macam ruang. Yang pertama, ruang 1 letaknya adalah antara titik O sampai titik F. Ruang 2 adalah antara F dengan M. Ruang 3 adalah antara M sampai tidak terhingga. Dan ruang 4 merupakan ruang di mana di belakang cermin. Sinar yang datang mengenai cermin selanjutnya akan dipantulkan. Cermin cekung. 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah sinar istimewa pada cermin cekung. 2. Pembentukan bayangan. 3. Persamaan cermin cekung. Sinar istimewa cermin cekung. Ada 3 macam sinar. Kita lihat yang pertama. Situ bisa kalian perhatikan, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian mengenai cermin, akan dipantulkan melalui titik fokus F. Sinar istimewa yang kedua. Sinar datang yang melalui titik fokus mengenai cermin akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin mengenai cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Selanjutnya, yang kedua, pembentukan bayangan di cermin cekung. Berdasarkan dalil esbag, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5. Jadi, jika kita sudah tahu di mana ruang benda, kita juga dapat mengetahui di mana bayangan terbentuk atau di ruang berapa bayangan tersebut terbentuk. Dalilnya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Contoh, jika suatu benda berada di antara titik O dengan F, yaitu pada ruang 1, maka bayangan benda akan berada di ruang 4. Mengapa bisa demikian? Kita lihat,
Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Jika ruang benda 1, kita tulis R-nya 1, ditambah R bayangan hasilnya 5. Maka R bayangan adalah 5 dikurangi 1. Sehingga ruang bayangan berada di ruang 4. Selanjutnya juga berlaku jika benda di ruang 2, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus dalil esbab. Ruang benda 2, maka ruang bayangannya 3, dan jika ruang benda 3, maka ruang bayangannya adalah 2. Seperti itu ya. Sekarang bagaimana cara menentukan sifat bayangan? Sifat bayangan dari cermin cekung itu bisa kita lihat dari 3 bagian. Yang pertama adalah jenisnya. Jenis bayangan yang pertama adalah bayangan nyata. Bayangan nyata itu jika benda berada di ruang 2 atau di ruang 3, maka bayangannya akan berada di depan cermin. Setiap benda yang berada di depan cermin cekung memiliki bayangan nyata. Kemudian jenis bayangan kedua, bayangan maya. Bayangan maya terjadi jika benda berada di ruang 1 cermin cekung, sehingga bayangan nanti akan berada di belakang cermin, yaitu ruang 4. Selanjutnya, posisi bayangan. Bayangan yang nyata, posisinya akan selalu terbalik. Kemudian bayangan yang maya, posisinya akan selalu tegak. Nyata terbalik, maya tegak. Selanjutnya, sifat besarnya bayangan. Bayangan bisa diperbesar dari benda semula, bisa diperkecil dari benda semula, atau sama besar. Yang pertama kondisinya, jika letak ruang bayangan itu besarnya lebih besar dibandingkan ruang benda, maka bayangan yang terbentuk akan diperbesar. Contoh, jika benda berada di ruang 2, maka ruang bayangan di ruang 3. Karena ruang bayangan lebih besar dibandingkan ruang benda, maka bayangan tersebut akan diperbesar. Oke? Kondisi kedua, jika letak ruang bayangan lebih kecil dibandingkan ruang benda, maka akan dihasilkan bayangan yang diperkecil. Misalnya, suatu benda berada di ruang 3, yaitu lebih besar, lebih jauh dari titik M. Maka ruang bayangannya ruang 2. Karena ruang bayangan lebih kecil dibandingkan ruang benda, maka besarnya bayangan yang akan dihasilkan akan diperkecil. Kondisi yang ketiga adalah benda berada di titik fokus. Maka bayangan yang dihasilkan nanti besarnya sama besar dengan besar benda. Jadi seperti itu ya, ada 3 kondisi. Atau bisa dilihat juga dengan cara menghitung perbesaran bayangan atau M besar, M kapital dengan rumus S aksen dibagi S. S aksen adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda. Nanti akan kita bahas pada bagian rumus cermin cekung. Sekarang kita lihat bagaimana pembentukan bayangan di cermin cekung. Contoh ya, jika ada benda, dia berada di jarak lebih dari M atau lebih dari titik kelengkungan cermin, tepatnya di ruang 3. Di sini ada cermin ya, kita letakkan suatu benda. Benda di ruang 3, dia terkena sinar datang. Kemudian sinar datang itu menuju ke arah fokus F dan dipantulkan dengan sejajar sumbu utama. Yang kedua, sinar datang sejajar sumbu utama, dia akan dipantulkan menuju titik fokus F. Maka pertemuan antara dua sinar akan membentuk suatu bayangan. Bayangannya berada di ruang 2, yaitu antara F dan M. Ingat dalil yang tadi ya, jika benda di ruang 3, maka ruang bayangan di ruang 2. Hasil tambah dari ruang bayangan dan ruang benda adalah 5.
Sehingga dapat kita lihat sifat bayangannya. Bayangan tersebut memiliki sifat nyata karena berada di depan cermin, kemudian terbalik dan diperkecil karena ruang bayangan lebih kecil dibandingkan ruang benda. Silakan dipahami lebih lanjut ya. Jika ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan ke Ibu. Lanjut ke persamaan cermin cekung. Persamaan cermin cekung ini menyatakan hubungan antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan panjang fokus cermin. Memenuhi rumus persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F itu merupakan jarak fokus, yaitu dari titik O letak cermin ke fokus cermin. Kemudian S merupakan jarak benda ke cermin, yaitu dari titik O sampai ke posisi benda berada. S aksen merupakan jarak bayangan layar ke cermin dari titik O ke posisi bayangan. Untuk cara penerapannya, nanti akan ada video penjelasan terpisah mengenai latihan soal cermin cekung, cermin datar maupun cermin cembung. Sampai di sini sudah bisa dipahami untuk persamaan cermin cekung? Semoga bisa ya. Kalaupun masih bingung, silakan kalian tanyakan. Kita bahas cermin lengkung selanjutnya, yaitu cermin cembung. Mari mengenal cermin cembung. Perhatikan posisi dari cermin dan beberapa titik tercermin di gambar tersebut. Contoh dari cermin cembung adalah penerapan pada kaca spion, motor, maupun mobil. Apa yang akan kita bahas pada cermin cembung? Yaitu sinar istimewa, pembentukan bayangan, dan persamaan cermin cembung. Sinar istimewa pada cermin cembung ada 3. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama mengenai cermin dipantulkan seolah-olah dia berasal dari titik fokus F. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus F akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Silakan dicermati baik-baik. Pembentukan bayangan pada cermin cembung. Perhatikan baik-baik ya proses pembentukan bayangannya. Pertama, benda berada di depan cermin cembung. Kemudian terdapat sinar datang ke arah kelengkungan lensa di titik M. Dia seolah-olah dipantulkan dari titik tersebut. Ada sinar lagi, sinar datang, dia sejajar sumbu utama, kemudian seolah-olah dipantulkan dari titik fokus F. Pertemuan antara dua sinar akan membentuk bayangan, di mana bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin, sehingga dapat kita ketahui sifat bayangannya adalah maya karena dia berada di belakang cermin. Karena maya maka dia tegak dan diperkecil. S aksen itu dapat kalian lihat dari titik
O letak cermin ke bayangan. Kemudian titik S, besarnya S adalah jarak dari titik O letak cermin ke benda. Sifat bayangan cermin cembung tentu berbeda dengan sifat bayangan pada cermin cekung. Pada cermin cembung, jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, diperkecil. Berbeda ya dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung berdasarkan banyak kondisi. Coba bisa kamu amati bagaimana pembentukan bayangan pada kaca spion motor dan mobilmu. Persamaan cermin cembung. Rumus yang berlaku sama dengan rumus pada cermin cekung. Kita ulang kembali, apa tadi? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F merupakan fokus, S merupakan jarak benda dari cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan dari cermin. Bedanya adalah pada cermin cembung, titik fokus F dan pusat kelengkungan cermin M, dia terletak di belakang cermin. Maka nilai F dan M dalam perhitungan selalu bernilai negatif. Seperti itu ya. Jadi jika dalam perhitungan nanti nilai F misalnya 5, kamu tulis menjadi min 1/5 karena dia bernilai negatif. Untuk contohnya bisa kalian perhatikan pada penjelasan berikutnya. Oke, demikian tadi pembahasan kita untuk materi cermin. Silakan jika ingin dipertanyakan, boleh kalian komen atau di WA grup kita di grup 85. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan Ibu dapat kalian pahami dan ilmunya menjadi berkah dan manfaat bagi kehidupan kalian. Sampai di sini dulu, Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.